Sila kedua Pancasila. Media sosial menjadi hal yang terpenting bagi kita semua. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Semua orang membuka sosial media, seperti belajar hal baru, berbagi cerita, serta bersosialisasi. Tapi tanpa kita sadari, dari kita lebih bergerak cepat daripada hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat menyakiti hati orang lain. Tujuan dari video ini mengajak kita lebih bijak, sopan, dan beradab dalam bermedia sosial. Karena di balik layar ada hati dan perasaan yang manusia yang sama seperti kita. Kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya sederhana tapi sangat dalam, bahwa setiap manusia itu berharga dan harus diperlakukan dengan baik. Namun ketika kita sedang berada di media sosial, tanpa kita sadari, kata-kata juga bisa menyakiti hati seseorang. Seperti komentar body shaming, menyindir tanpa alasan, menyebarkan gosip, serta menghina orang yang berbeda pendapat. Hal-hal ini sepele, tetapi bisa menyakiti hati orang lain. Media sosial bukan tempat untuk saling menjatuhkan, tetapi tempat untuk saling terhubung. Maka saat kita menjaga kata-kata, tanpa kita sadari, kita telah menerapkan nilai Pancasila. Itulah bentuk kemanusiaan di era digital. Namun tanpa kita sadari, media sosial juga memiliki dampak negatif, seperti penerimaan kata-kata kasar atau hinaan, perbandingan diri dengan orang lain, dan cyberbullying. Yang sering terjadi adalah orang merasa bebas berkomentar akan kita, dan karena orang tersebut tidak menemui kita secara langsung, hanya lewat layar HP. Namun tanpa disadarinya, kata-kata juga bisa melukai hati kita, walaupun lewat layar dari HP. Selanjutnya, hubungan dengan sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, kita harus memperlakukan semua orang sebagai manusia yang mempunyai harga diri dan perasaan. Maka, saat kita menggunakan media sosial, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, tidak menyebarkan berita hoaks, dan selalu memikirkan ketikan atau komentar yang akan kita kirim. Intinya, bebas berpendapat itu boleh, tetapi kita harus tetap beradab. Biasanya kakak pakai media sosial ini buat apa sih? Biasanya untuk mencari informasi sama untuk hiburan aja sih kak. Oke. Menurut kakak sendiri nih, media sosial itu lebih banyak manfaat atau dampaknya sih? Tergantung pemakaiannya kak. Misalkan kalau buat anak untuk belajar atau apa mungkin dampaknya lebih positif. Tapi kalau nggak terkontrol gitu bisa ada dampak negatif. Kakak pernah nggak lihat atau ngalamin komentar yang nggak sopan di sosmed? Itu rasanya gimana? Kalau ngalamin mungkin belum pernah ya kak. Tapi kalau untuk melihat banyak kak. Menurut kakak, kenapa sih masih banyak orang yang ngomong seenaknya di internet? Kan itu merupakan perilaku yang tidak baik ya. Ya kalau menurut saya pribadi mungkin tuh kayak mereka nggak ada empati gitu kan kak. Lebih ke nggak peduli perasaan dia gimana gitu kan. Menurut kakak, apa sih hubungan etika bermedsos dengan sila kedua Pancasila? Kalau sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya kak. Jadi mungkin lebih menekankan kita buat nggak mencuci sih kak, kayak apa ya kak? Lebih ke menjaga martabat seorang manusia atau memanusiakan orang itu. Nah, biasanya nih kak, gimana sih kakak menjaga sikap gimana biar tetap sopan saat berkomentar? Mungkin menggunakan kata-kata yang lebih sopan gitu kak, dan memikirkan apa yang sebelum memikirkan isi pesan kita itu sebelum kita kirimkan. Nah, terakhir nih kak, pesan kakak buat anak-anak remaja yang aktif main sosmed apa nih biar para remaja kayak kita ini bisa menggunakan sosial media dengan bijak? Mungkin kalau untuk pesan media sosial itu kak,
lebih memperhatikan isi komentarnya atau katanya gitu kak, sebelum dia mengirimkan ke medsos tersebut dan lebih menjaga privasi mereka. Oke, mungkin itu saja ya Kak ya. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Silakan lanjutkan lagi aktivitasnya. Halo Dek, boleh minta waktunya sebentar nggak? Sebelumnya kenalkan aku Nabila Syakira dari Universitas Negeri Padang. Di sini aku ingin mewawancara kamu tentang etika dalam media sosial. Ini boleh perkenalkan diri dulu nggak? Kenalkan, nama saya Akram dan saya sekolah di Mansabur Padang, Sekarang kelas berapa? kelas 10 kan. Biasanya kamu pakai media sosial buat apa aja sih? Untuk main game, cari tugas, mencari hiburan dan komunikasi sama teman. Menurut kamu media sosial itu lagi banyak dampaknya atau manfaatnya sih? Banyak kan, tapi kalau nggak hati-hati bisa membuat dampak buruk. Kamu pernah lihat atau ngalamin nggak komentar yang nggak sopan gitu di sosial media? Setiap hari malah. Itu gimana sih perasaan kamu ketika melihat komentar-komentar yang seperti itu? Agak kesal sih, tapi kasihan melihat orang yang kena. Menurut kamu kenapa sih orang-orang itu bisa ngomong seenaknya gitu di sosial media? Karena mereka merasa bebas. Menurut kamu apa sih hubungan etika bermedia sosial itu dengan sila kedua Pancasila? Sila kedua tentang keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di sosial media kita harus sopan santun kepada orang lain. Bagaimana sih cara kamu menjaga sikap agar tetap sopan dalam berkomentar di media sosial itu? Aku jarang berkomentar sih, karena tidak setiap komentar bisa diterima. Apa sih pesan kamu untuk teman-teman yang lagi aktif dalam bermedia sosial? Gunakanlah sosial media itu dengan bijak. Dari pembahasan yang wawancara tersebut, media sosial mempunyai kebebasan. Tetapi, kebebasan bukan berarti kita sesuka hati. Kebebasan mempunyai etika dan bersopan santun dalam bermedia sosial. Dengan menerapkan nilai sila kedua, kita dapat menjadikan media sosial menjadi tempat yang nyaman. Seperti kita ketikkan dulu apa yang kita ketik, gunakan bahasa yang sopan, serta pikirkan perasaan orang lain. Karena setiap ketikan dapat menyemangati atau melukai hati orang lain.